Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai HMO, Pemimpinan Manajemen Organisasi, yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang sudah ada hadir pada kesempatan kali ini, yaitu dari Kang Farizaki dari Angkatan Teknik Elektro 2017. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fikri Firman Saputra dari Teknik Elektro Angkatan 2019. Di sini saya selaku tugas sebagai moderator akan memandu jalannya acara atau podcast kali ini. Oke, baik. Mungkin yang pertama-tama saya ingin tanyakan tuh kepada narasumber kita mengenai KMO. Apa sih, Kang, menurut Kang KMO itu seperti apa gitu? Oke. KMO. Ya. KMO itu secara kita jabarkan dulu ya. KMO itu kepemimpinan manajemen organisasi. Sebenarnya kalau kita bisa simpulkan atau kita bisa analogikan, KMO itu seperti kita mengendarai mobil gitu. Kepemimpinan itu adalah seorang pengendaranya, manajemen adalah mesin dari mobil tersebut, lalu yang terakhir organisasi itu casingnya gitu. Ini jadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Jadi mobil itu kan berangkat dari satu hal untuk mencapai satu tujuan. Nah, KMO ini berseputar pada hal itu gitu. Kita membahas tentang hal itu. Jadi secara simpelnya mungkin atau bisa secara gampangnya kita pahami seperti itu KMO. Jadi untuk KMO sendiri itu kalau tadi dianalogikan itu seperti sebuah mobil ya, Kang? Ya. Ada pengendara, terus juga ada mesinnya, dan itu pun menjadi sebuah kesatuan gitu ya, untuk tujuan yang bersama. Baik, tadi kan sudah disebutkan juga untuk KMO itu tadi ada kepemimpinan, manajemen, organisasi. Nah, untuk kepemimpinan di sini nih, kepemimpinan di situ maksudnya kayak gimana tuh? Kepemimpinan. Jadi sebenarnya kepemimpinan bagi beberapa orang yang saya ketahui juga dari buku, salah satu buku lah dari John C. Maxwell kalau nggak salah, saya juga agak lupa judulnya, mungkin Develop Leader with You atau apa. Jadi kepemimpinan ini adalah sebuah seni untuk mempengaruhi orang lain. Jadi mempengaruhi ini untuk mencapai suatu tujuan yang ada di organisasi. Jadi si orang ini bukan soal dia memerintah, tapi dia soal berpengaruh karena apapun perintahnya dari si kepemimpinan ini. Jadi dia harus berpengaruh dulu untuk bisa dimengerti dan bisa diikuti oleh bawahannya. Jadi kepemimpinan ini kalau bagi saya dan bagi beberapa orang yang telah termaktub di buku, yaitu seni untuk berpengaruh sebenarnya. Jadi, tapi saya nggak menutup kemungkinan gitu. Ada beberapa orang yang bilang kepemimpinan ini soal ini. Jadi ada banyak versi sebenarnya. Makanya saya bilang mungkin jangan terpaku pada satu definisi. Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih ngerasa, kepemimpinan ini kayak gini kan. Ya, itu pun nggak masalah. Tapi bagi saya sendiri kepemimpinan itu seni untuk berpengaruh. Mungkin ada beberapa orang yang bilang, pemimpin itu pemimpi dengan imbuhan N. N-nya apa? Nyali yang besar, nalar yang kritis, dan sebagainya. Itu definisi bagi banyak orang juga. Jadi, kita nggak punya paham. Kita punya pendefinisian yang berbeda-beda tentang kepemimpinan ini. Kalau menurut saya, cukup seni untuk berpengaruh kalau menurut saya sendiri. Untuk saya sendiri, menurut Kang Farizaki itu ya seni berpengaruh. Nah, untuk pemimpin sendiri itu seberapa penting sih bagi diri kita itu untuk sebuah arti pemimpin ini? Oke. Bagi saya sangat penting karena pemimpin ini sesuai dengan tujuan kita di bumi gitu. Kalau kita mungkin yang beragama Islam sudah dikatakan kalau manusia itu pemimpin di bumi gitu. Makanya kita juga pun setidaknya harus bisa memimpin gitu. Memimpin seenggaknya ya diri sendiri dulu gitu. Mungkin secara lingkup yang lebih luas lagi mungkin dia manusia harus jadi pemimpin di lingkungannya ataupun di masyarakat yang lebih besar ataupun yang lebih besar lagi di mana. Jadi kalau ditanya gitu, arti pemimpin itu penting ya? Penting karena manusia itu memang sudah ditakdirkan untuk jadi seorang pemimpin gitu. Nah, di buku yang tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan beberapa level kepemimpinan. Jadi
pemimpin itu kalau dari buku yang John C. Maxwell itu, dia bilang soal level. Nah, level ini yang bagi 5. Jadi dari awal yang pemimpin yang diartikan sebagai pemimpin karena posisi dan sebagainya, itu banyak. Itu bisa dibaca sama teman-teman sendiri lah, ataupun nanti bisa dijelaskan lagi. Iya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin masih membahas soal pemimpin itu. Pemimpin sendiri kan itu banyak tuh jenis-jenisnya. Mungkin bisa jelasin tuh untuk jenis-jenis pemimpin itu apa aja, terus fungsi atau perannya itu sebagai bagaimana? Sebenarnya secara umum ya, secara general, cuma ada 2 tipe pemimpin itu. Ada namanya tipe partisipasif sama yang tipenya otoriter atau terpusat. Nah, secara general ini nanti kebagi lagi, entah itu namanya otoriter, apa, demokrasi. Tapi emang secara umum terbagi 2 gitu. Ada namanya partisipasif itu demokrasi, jadi dia mendengarkan aspirasi dan dijadikan sebuah keputusan. Nah, kalau yang otoriter atau terpusat, dia mungkin bisa mendengarkan saran gitu, tapi segala hal itu tergantung dia. Itu otoriter. Dia terpusat pada keputusan dia gitu. Dia mungkin mendengarkan, cuman si otoriter ini lebih terpaku pada keputusannya sendiri. Jadi dia itu memiliki sebuah keputusan yang absolut gitu. Ya. Nah, terus kalau misalkan dari 2 jenis pemimpin itu prefer yang mana tuh Kang untuk didirikan gaya kepemimpinan untuk masa sekarang gitu? Oke. Saya kalau soal prefer yang mana gitu, sebenarnya 2 kepemimpinan ini, 2 tipe ini punya plus minus ya kalau menurut saya sendiri. Jadi kalau saya ditanya bakal prefer mana, itu bakal jadi jawaban subjektif itu. Menurut saya gitu, itu menurut saya bagusan kayak gini. Tapi memang di beberapa kondisi itu harus terpakai di antara keduanya gitu. Kadang-kadang harus jadi orang yang pemimpin yang partisipasif atau mendengarkan si bawahan agar si bawahan juga bisa percaya dan bisa merasa dihargai dan sebagainya. Tapi kadang juga kita harus jadi pemimpin yang terpusat atau otoriter yang ini keputusan gua. Kadang jadi ini tergantung kondisinya aja. Kalau menurut saya kadang harus dipakai salah satunya. Jadi enggak terpaku. Ya, kita terus-terusan demokrasi. Kita terus-terusan otoriter gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri, demokrasi sendiri ini justru banyak bikin masalah karena di Indonesia sendiri kalau kata orang tolak ukur keberhasilan demokrasi Indonesia itu 98 karena sudah menggulingkan Soeharto. Tapi berarti keberhasilan dari demokrasi ini ketika ada namanya kekacauan. Makanya kalau saya bilang demokrasi ini bikin kacau, mungkin bagi saya mungkin ada benarnya juga. Tapi pun sama kayak terpusat atau otoriter, itu juga banyak masalahnya gitu. Makanya kalau saya bilang ditanya prefer mana, itu bakal jadi jawaban subjektif. Saya juga nggak berani jawab. Tapi kalau saya sebenarnya lebih prefer otoriter karena saya emang suka aja kayak saya suka sama keputusan saya sendiri gitu. Saya harus bertanggung jawab sama keputusan saya sendiri. Kalau saya lebih suka itu, cuman nggak bisa jadi patokan. Jadi tergantung nanti situasional juga. Tergantung situasional. Kadang kita juga butuh yang namanya gaya kepemimpinan untuk kayak demokrasi gitu. Jadi mendengarkan aspirasi dari bawahan. Kadang juga kita harus tegas gitu, mengambil keputusan juga, mengambil gaya sifat yang tadi otoriter gitu. Mungkin bagi soal kepemimpinan kan dalam sebuah kepemimpinan itu mempunyai sebuah sifat-sifat gitu. Nah, untuk sifat-sifat itu yang harus kita punya gitu, harus kita tanam itu yang seperti apa gitu dari sifat seorang pemimpin. Oke. Berarti kita, kalau saya bakal memulai awalan itu dengan level-level kepemimpinan yang tadi dijelasin dari buku John C. Maxwell tadi itu soal. Jadi pemimpin itu punya level gitu. Level pertama dari seorang pemimpin itu dia bisa jadi pemimpin karena posisinya atau jabatannya. Itu yang pertama, posisi paling bawah lah. Jadi seorang pemimpin bisa dianggap pemimpin karena itu. Yang kedua itu soal keterikatan atau hubungan antar kawannya gitu. Dia bisa jadi seorang pemimpin karena validasi atau keterikatan
dari teman-temannya gitu, teman-temannya yang menunjuk dia sebagai seorang pemimpin. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga itu ketika si orang ini sudah pernah melakukan itu dan mampu memotivasi orang untuk melakukan itu. Itu level ketiga. Level keempat itu ketika seorang pemimpin sudah bisa mencetak seorang pemimpin lagi. Nah, level kelima nih yang paling atas. Ketika seseorang sudah benar-benar menjadi role model gitu. Jadi dia udah jadi seseorang yang wah lah. Jadi level 5 ini level yang paling atas, tapi dia harus melewati dari level 1, 2, 3, 4, 5 ini 1, 2, 3, 4 ini gitu. Jadi level 5 itu berarti harus sudah bisa 1, 2, 3, 4 pun harus sudah bisa 1, 2, 3. Jadi ini saling bertahap ya, step-stepnya bertahap dan nggak boleh dilupakan sama sekali gitu. Nah, kalau soal sifat atau ciri atau karakter, nah ini banyak juga beda pandangan gitu. Kalau kita ngomongin soal Islam, mungkin ada yang tablik, fatona, sidik, ya, itu dari segi Islam gitu. Ada yang cerdas, jujur, dapat dipercaya dan sebagainya. Kalau dari mungkin Sun Tzu bilang kalau seorang pemimpin itu punya ciri atau karakter, dia pertama harus cerdas, kedua harus bijak, ketiga harus memiliki kepercayaan, keempat itu punya keberanian, yang terakhir itu dia harus manusiawi gitu. Itu banyak gitu. Maksudnya kalau kita ngomongin soal pemimpin, ciri-ciri atau sifatnya bakal bakal banyak versi, tapi ya pada akhirnya gitu dia bakal berujung bagaimana dia berpengaruh dan step-step yang dilewati tadi 5 step tadi gitu, 5 level itu sebenarnya kalau ciri dan sifat itu bakal melebarnya bakal banyak banget gitu. Tergantung perspektif orang, cuman kalau menurut saya setidaknya dia melewati 5 level yang tadi kata John C. Maxwell gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Terus kalau misalkan pengen naik gitu, kalau misalkan dalam sebuah sifat pemimpin kan tadi kalau kita merujuk ke literatur dari Sun Tzu ya, ada 5 tadi. Kalau misalkan kita hanya punya 2 atau 3 dari literatur itu, 3 sifat itu apakah bisa disebut seorang pemimpin? Jadi 5 sifat ini sebenarnya saling berkesinambungan atau berterikatan gitu. Jadi kalau dibilang hanya punya 2 sifat dia menuju di antara 5 sifat ini, menurut saya sih ya udah nggak jadi masalah, tapi ya lu orang harus coba lah sampai mencapai 5 sifat ini gitu. Karena mau nggak mau memang seorang pemimpin itu untuk dapat akhirnya berpengaruh dan dia dijadikan yang tadi level 5 jadi role model, dia harus punya 5 sifat ini mau nggak mau. Karena ini loh modal lu supaya jadi orang yang berpengaruh. Lu harus cerdas, lu harus bijaksana, lu harus bisa jadi tegas. Jadi seperti itu. Makanya kalau cuman punya 2 atau 3 nggak sampai 5, ya di masa pendidikan ini, di masa kuliah di universitas, entah itu di sekolah, di SMA, silakan aja coba dulu gitu. Karena emang di masanya ini lu dibentuk sebagai seorang pemimpin, lu diwajarin untuk salah di sini gitu. Dan emang lu harus salah gitu. Kalau lu mau benar terus nggak usah ada di sini karena ini lembaga pendidikan gitu. Terus pengen aja nih kalau misalkan dari Akang sendiri gitu, perspektif Akang, menurut Akang hal yang paling mendasar gitu untuk menjadi seorang pemimpin kita harus punya apa dulu nih? Hal yang mendasar. Pertama itu kepercayaan diri dulu kalau menurut saya, karena kalau lo dari awal atau teman-teman di sini dari awal udah nggak pede sama dirinya sendiri, nggak akan maju step kemana-mana gitu. Karena semua itu diawali dari niat gitu. Kalau lo yakin udah pede, udah niat, pasti semua bisa tercapai gitu. Balik lagi ke soal mindset. Kalau dari awal udah punya fixed mindset, kalau pemimpin itu dibentuk atau pemimpin itu dilahirkan dari bakat, itu nggak pernah jadi pemimpin. Tapi kalau dari awal sudah jadi growth mindset yang mikirnya pemimpin itu dibentuk gitu, dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh pengetahuan, ya lu bakal bisa. Jadi awalnya ini kalau menurut saya soal kepercayaan diri, soal niat, soal mindset. Jadi berkutat pada hal itu.
Jadi berarti intinya untuk seorang menjadi seorang pemimpin itu hal yang mendasar yang harus kita punya itu yang pertama kan kepercayaan diri dan juga mungkin ini ya mau gitu dari kemauan dari diri sendiri. Mungkin ya untuk pemimpin itu paling nggak berputar sekitar itu doang. Terus ini dah kita ke pembahasan selanjutnya mungkin untuk soal kepemimpinan kita sampaikan dulu karena KMO pun ada 3 kepemimpinan dan manajemen nih. Nah di poin manajemen itu maksudnya manajemen yang seperti apa sih yang harus dibutuhkan gitu dalam KMO ini? Jadi unsur-unsur manajemen juga kan banyak, ada ada manusianya, ada metode, ada caranya, ada mesin, ada material, ada kader, ada pasar. Itu unsur-unsur manajemen itu ada itu gitu. Tapi kalau menurut saya manajemen yang paling dibutuhin mahasiswa itu ya sebenarnya cuma satu gitu. Manajemen waktu. Karena di sini adalah suatu tempat yang kita harus coba mengatur waktu kita sendiri dulu gitu. Beda yang zaman SMA dari jam 7 masuk, jam 3 atau jam 4 pulang gitu. Ini kita harus coba masuk jam 10, keluar jam 12 dan harus mengerjakan tugas tuh harus sesuai kita gitu. Kita udah nggak lagi dibatasin besok harus dikumpulkan, tapi di deadline mungkin seminggu. Makanya kita harus bisa atur waktu sendiri. Kalau menurut saya manajemen yang paling dibutuhin itu sebenarnya untuk mahasiswa ya, yaitu manajemen waktu. Karena kebanyakan ketika sudah menjadi mahasiswa justru hidupnya atau manajemen waktunya hancur-hancuran malah. Karena mungkin tidak teratur, karena tidak ada aturan yang jelas. Makanya harus tegak diri sendiri. Untuk manajemen waktu sendiri itu, untuk manajemen waktu mungkin ada beberapa tips atau trik gitu supaya dari kita juga dapat memanage waktu kita itu secara efektif gitu. Kan di masa sekarang itu, apalagi di masa pandemi dan juga serba virtual kayak gini kan, orang rata-rata jadi gimana ya, namanya virtual, jadi manajemennya agak berantakan. Kalau saya bakal selalu pakai itu siapa sih namanya? Yang kodok. Ada itu sih kodok. Eat the Frog ya, Eat the Frog. Siapa ini? Brian Tracy kalau nggak salah ya, saya mungkin nanti bisa dibaca lagi. Jadi si buku ini bilang gitu, kalau makanlah kodok. Maksudnya kodok ini apa nih? Kodok itu dia bilang sesuatu yang tidak menyenangkan tapi harus dilaksanakan gitu. Jadi dia menganalogikan makan kodok. Dia bilang gitu, tugas itu biasanya memang tidak menyenangkan tapi harus diselesaikan mau nggak mau gitu. Nah kalau saya pakai di buku itu juga ada metode ABCD namanya. Apa tuh? Jadi sebenarnya sama kayak skala prioritas gitu, penting sekali penting, sekali-kali penting, penting sekali, itu sama aja. Cuman saya lebih bukan lebih jabarin, lebih gampangin aja. Pakai ABCD itu gampang soalnya jadinya. Apa tuh? Jadi bisa dibagikan gitu. Sebenarnya kalau di buku itu yang A itu bagian yang paling berpengaruh gitu, bagian sesuatu yang harus lo kerjain tapi dampak outputnya itu besar. Makanya dia bilang eat the frog gitu. Itu makan kodok tuh ya itu kan menyulitkan dan menjijikan mungkin. Cuman dia harus makan itu supaya harinya udah gampang aja gitu besoknya. Hari itu bakal gampang aja selanjutnya. Nah, yang bagian B ini dia itu laksanain hal-hal yang wajib, hal-hal yang harus dilakuin, tapi bukan memiliki dampak yang besar. Nah, yang C itu yang kalau kita bilang sunnah lah, atau dia kalau lu selesaikan bagus, cuman kalau nggak lu kerjain pun lu nggak ada konsekuensi apa-apa gitu. Nah yang D berarti ya, yang D itu pekerjaan yang bisa lu delegasiin ke orang lain. Misalnya lu punya tim, lu bisa delegasiin itu ke orang lain, itu yang D. Kalau yang E terakhir, kalau nggak salah itu bisa disingkirkan. Mungkin nanti bisa dibaca lagi bukunya. Jadi si A ini kalau saya bakal nyambungin ke prinsip 80-20. Jadi
ada seorang manajemen itu Pareto namanya. Kalau di industri itu ada namanya Pareto diagram. Jadi 20% usaha menghasilkan 80% hasil, itu Pareto. Jadi dia ngomong kalau lu tuh harus ngerjain sesuatu yang punya dampaknya besar, makanya itu di awal. Nah, si Brian Tracy juga ngomong soal ngerjain sesuatu yang paling penting itu di pagi hari. Jadi yang paling penting itu di paling awal lu bangun misalnya. Jadi lu masih punya energi yang banyak untuk ngerjain itu gitu. Dan dia harus punya output yang besar. Kalau dia nggak punya output yang besar, pindahin aja ke B, pindahin aja ke C, karena orang nggak peduli lagi pada proses gitu. Orang pedulinya sama hasil. Makanya lu harus cari suatu pekerjaan lu di hari itu yang punya output yang besar. Itu pakai Pareto diagram. Itu sambungin lagi prinsip 80-20. Nah, saya gitu. Jadi intinya yang saya simpulin berarti itu tergantung dari kita skala prioritas. Nah, untuk skala prioritas di sini cara kita kan banyak tuh dari kita juga masih salah gitu dalam menentukan skala prioritas. Menurut Akang tuh untuk menentukan skala prioritas itu kita ada tahapan apa aja sih misalnya kayak kita tuh harus ini dulu bagaimana? Ya kayak tadi saya bilang, makanya kalau saya bakal pakai metode ABCD ini, jadi saya bakal naruh di A atau yang paling penting atau yang paling pagi saya kerjain setelah saya bangun itu sesuatu yang berdampak besar. Itu. Dan mungkin bagi beberapa orang untuk mengerjakan yang eat the frog ini, makan kodok di pagi hari ini bakal berat, tapi emang harus ini dilakukan gitu. Mungkin untuk beberapa awalan lo bisa pakai metode namanya 5 second rule apa ya? Itu ada juga bukunya Mel Robbins, dia ngomong kalau lu punya banyak alasan untuk ngerjain ini, padahal ini tuh udah jadi kewajiban lu atau ini bakal menjadi dampak yang besar kalau lu mau kerjain ini. Lu hitung dari 5 sampai 1. 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi otak lu gak punya mikir nanya untuk males, untuk sebagainya gitu. Ya, kalau gue kayak tadi, jujur aja gue untuk datang ke sini, pas ditanyain mau ngisi materi, gue ngitung 5, 4, 3, 2, 1. Habis itu ya udah di mana ngisi materinya. Jadi gue nggak biarin diri gue ngasih banyak alasan yang akhirnya gue nanti aku malas. Tapi baik lagi, nanti kalau lu udah jadi pemimpin yang benar, lu harus bisa berkata tidak nanti akhirnya. Tapi kalau gue, karena gue ngerasa gue masih belajar, ya udah buat jalan aja dulu kalau gue. Tapi nanti kalau udah di luar mungkin gue harus coba untuk bilang iya atau tidak, karena pemimpin itu harus bisa berani bilang tidak. Dia harus bisa atur skala prioritasnya. Nah, tadi kan pembahasan mengenai manajemen waktu. Tapi di dalam manajemen sendiri kan ada di dalam manajemen sendiri itu ada namanya manajemen diri. Sebelum kita memanage orang lain, berarti harus memanage diri sendiri dong. Ya. Nah, mungkin dari Akang ada agak misalkan cara-cara atau tips atau metode gitu dalam hal memanage diri sendiri, entah itu misal dalam memanage emosi dia gitu. Kalau saya sih kalau soal kecerdasan itu berarti kecerdasan emosional maksudnya. Kalau misalnya kecerdasan emosional itu luas sekali gitu. Kalau dari beberapa kawan saya atau senior saya ngomong kecerdasan emosional itu kebagi dua gitu. Lu ngomongin soal perilaku atau omongan gitu. Nah, bagaimana untuk caranya untuk memanage itu semua gitu. Nah, ada satu prinsip yang harus dipegang gitu. Ada prinsip namanya jangan berjanji kalau lagi senang, jangan memutuskan sesuatu kalau lagi marah. Itu makanya jangan sampai lu ngelakuin itu pas lagi di organisasi atau pas lagi di kehidupan gitu. Kalau gue bakal manajemen gue bakal gitu doang sebenarnya. Gue nggak akan ngomong kalau gue lagi marah, gue bakal diem dulu. Makanya kalau itu lupa lah ya. Dia ngomong soal dengarkan dulu, pahami dulu, baru berbicara gitu. Bukan. Jadi yang paling penting itu lu coba dengar, lu coba pahamin dulu, coba redam dulu emosinya, dan akhirnya lu ambil keputusan pas bukan lagi marah.
Karena ambil keputusan pas lagi marah itu nggak akan bagus gitu. Mungkin orang itu juga memang menyiapkan lu atau didesain bertujuan untuk lu marah dan akhirnya ambil keputusan ini gitu. Makanya lu harus kepala dingin dulu, akhirnya baru lu bisa ambil keputusan atau bisa ngomong sesuatu atau berperilaku sesuatu gitu. Kalau saya atau gua bakal pakai itu terus. Gua nggak bakal ngomong, gua nggak bakal bertindak kalau gua lagi marah. Itu dasar banget gitu. Gua harus mendinginkan kepala gua dulu, pahami dulu, baru mau ngomong. Dan gua nggak akan coba memutuskan dengan cepat kalau gua rasa ini bakal jadi masalah kalau gua ambil keputusan yang salah. Jadi lebih baik gua ulur dulu waktunya, nanti gua ambil keputusan yang tepat. Oke, mungkin intinya sih kalau misalkan dalam manajemen itu ya untuk manajemen diri itu ya tergantung kita, misalkan kita mengontrol emosi kita. Terus untuk manajemen waktu intinya kita harus pintar-pintar menentukan skala prioritas. Itu ibaratnya dasarnya manajemen waktu sama diri lah gitu. Nah tadi kan KMO tuh ada kepemimpinan, terus tadi juga kita sudah membahas tentang manajemen. Nah yang terakhir mungkin kita tentang organisasi. Nah organisasi di sini itu maksudnya kayak gimana tuh dalam KMO ini? Oke. Berarti organisasi lah secara definisi. Iya. Oke. Organisasi itu sebenarnya cuman punya arti tuh sebuah wadah yang terstruktur. Kalau soalnya nggak struktur itu namanya komunitas. Jadi sebuah wadah yang memiliki struktur, dia juga memiliki satu tujuan yang sama. Udah sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin RT udah masuk organisasi sebenarnya. Jadi skala lingkup lebih kecilnya juga ada, skala lingkup lebih besar juga ada. Nah, di organisasi ini sebenarnya punya beberapa unsur lah kalau kita ngomong sebenarnya, dari desain dan sistematika atau sistem. Nah, kalau di desain ini kita punya tujuan atau visi lah kalau kita sebut ngomongnya, goals utama lah. Kalau yang kedua itu namanya langkah atau misi lah, kita simpelnya. Yang ketiga itu soal nilai. Jadi organisasi itu pasti punya nilai sih, punya nilai-nilai yang dia pegang, dia anut. Nah, kalau kita hintel ya kita ngeliat nilai kita ya equality recognized, mungkin dihargai loyalty atau sebagainya. Kalau di BEM, kalau di teknik sendiri kita punya namanya Pusat Tegal Mandiri. Jadi dia punya nilai yang dipegang setiap organisasi. Nah, tadi kan tadi kita sudah membahas mengenai kepemimpinan, terus ada manajemen juga, terus tadi sudah jelaskan juga sedikit mengenai organisasi ya. Nah, saya ingin tanya gitu mengenai ketiga itu gitu. Bagaimana cara kita bisa mensinkronkan antara ketiga tersebut tuh dalam hal organisasi, utamanya organisasi dengan manajemen waktu gitu. Mungkin kita ambil contoh lah ya dari Akang Teteh yang sudah lulus duluan lah, 2016, 2015, 2014. Jadi sebenarnya tadi kan kalau ditanya soal mendiprogramkan atau masuk materi ini ke soal manajemen waktunya gitu. Jadi seseorang yang sudah mengerti KMO harusnya juga sudah bisa mengerti apa prioritas, apa dia harus seperti apa selama di kampus dan sebagainya gitu. Kalau kita ngomongin organisasi anak organisatoris yang benar gitu, harusnya dia sudah bisa manajemen waktunya. Makanya kalau ada yang ngomong, oh kalau gue ikut organisasi gue pasti ketinggalan soal akademis. Nah, gue itu bukan organisatoris yang beneran gitu. Dia masih mungkin tahap belajar atau tahap yang beralasan aja, beralasan. Karena kita lihat balik lagi gitu ke Akang Teteh yang sudah lulus lah 2016, 2015 pun mereka banyak ikut organisasi dan mereka tetap lulus tepat waktu. Bukan kalau kata orang kan lulus di waktu yang tepat atau di waktu yang tepat atau waktu yang tepat gitu. Kalau menurut saya waktu yang tepat ya semoga itu di waktu yang tepat juga gitu. Makanya kalau dibilang anak organisasi itu pasti telat lulusnya dan sebagainya, itu mungkin masih tahap belajar ataupun ya dia beralasan aja. Jadi dia mengkambing hitamkan sesuatu gitu.
karena sudah kita lihat 2016 pun bisa, 2015 pun bisa, 2014 pun bisa gitu. Akan kata kita pun sudah bisa. Kenapa kita masih beralasan kita takut gitu? Karena sudah ada contoh yang bisa kita lihat. Jadi itu menurut saya hanya sebuah alasan kalau ada anak organisasi ngomong gua telat gara-gara organisasi. Itu kambing hitamnya itu belum paham materi kepemimpinan atau belum paham KMO dengan baik lah. Jadi intinya untuk cara sinkron itu ya untuk seorang organisator itu ya itu tadi jadi dia tuh harusnya memang sudah tahu cara kita memanage waktu sehingga tidak ada alasan lagi gitu untuk seorang organisator itu intinya kita ikut organisasi tapi salah satunya tuh terbengkalai itu bukan sebuah menjadi satu alasan ya Pak. Baik, mungkin ya yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita kali ini tuh yang pertama intinya dalam KMO ini semuanya itu sangat berketerikatan gitu antara kita pimpinan, manajemennya ada terus organisasi, karena dalam sebuah organisasi itu pasti yang pertama itu ada seorang pemimpin gitu. Nah entah itu di pemimpinnya tersebut tuh dijabarkan lagi tuh untuk sifat-sifatnya yang sudah tadi dijelaskan. Terus juga di dalam sebuah organisasi itu di samping ada kepemimpinan pasti juga terdapat suatu unsur gitu dalam yang melengkapi gitu di sebuah organisasi itu, yaitu manajemen, entah itu manajemen diri dan juga manajemen waktu dan manajemen yang lainnya gitu. Nah mungkin ya cukup ini ya pembahasan kita kali ini. Selebihnya mungkin ya nanti kalian kalau misalkan ada yang ingin lebih ditanyakan secara mendalam atau lebih mendetail, mungkin bisa ditanyakan lagi pada sumber kita yaitu Kang Zaki dari Teknik Elektro 2017. Nah mungkin ya cukup sekian dari materi podcast kali ini. Kurang lebihnya kita kembalikan lagi. Benar dan salah itu kan tergantung perspektif dari sudut pandang masing-masing gitu. Mungkin ya cukup sekian dari kami. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.